Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama melafazkan ayat-ayat dalam suratul Fatihah untuk mendapatkan keberkahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada, kemarin kita membicarakan mengenai masalah salawat kepada Nabi. Jadi itu memiliki kandungan-kandungan atau faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan. Ya, kita sudah ceritakan, sudah diceritakan di rola bairo. Maka dari masalah wakil Nabi ta ada beberapa keutamaan-keutamaannya, dan model-model bersalawat itu banyak tempatnya mendapatkan syafaat. Seperti kemarin kita sampaikan, ada membaca doa di waktu azan, kemudian mengikuti salat jenazah, dan memperbanyak bacaan salawat di hari Jumat, ya, dan kapan saja kita membacakan salawat. Kemudian Bapak sekalian, kita mau mengkaji iro salawairo, apa sebenarnya itu yang dimaknai oleh salawat itu. Yang kita sudah sampaikan bahwa salawat itu kalau dari segi bahasa as-salawatu, ya, dari segi bahasa as-salawatu menurut ahli bahasa menyatakan itu bentuk jamak. Jadi jama'i dari as-shalah. Jadi dia jamak dari as-shalah. Jadi kemakadaki as-shalah, as-shalatu, ya itu mufrad siddi. Ya, ku as-shalawatu banyak. Apa artinya dari segi bahasa? Artinya adalah doa. Jadi kumakadaki masalah waki, maka itu berdoa. Nah, doa itu dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah itu dia adalah doa atau pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita banyak kadang salah paham sebentar ini. Ada yang karena kurang dipahami, kurang dimengerti, sehingga ada orang membenci kalau kita bersalawat, dan ada juga orang terlalu berlebih-lebihan dalam bersalawat. Nah, perintah bersalawat itu dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, biasa yang kalinya aku makato betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguh Allah, majapur itu pun Allah Ta'ala, wa malaikatahu, makotoro malaikat-malaikatnya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kamu dan memberi salamlah kamu kepada Nabi itu dan ucapkan salam penghormatan. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, kaki biasa makutanero, iru pungallah ta'ala, apa maknanya itu Allah bersalawat kepada Nabi? Nah, kamu kira-kira kalau dia bermakna doa, nareko ibat tuangi salawat itu doa, maka Tuhan Allah itu berdoa mendoakan Nabi. Ya ku pungallah ta'ala melo doakan Nabi tan ni kan non remelo. Nalena puang. Nah ini kalau di yang ada orang mencoba mengkorek-korek mensalah artikan agak ayat-ayat ini, bisa saja. Kamu makar innallaha si tengah-tengah pungallah ta'ala wa malaikatahu tur malaikat yusalluna 'alan nabi, dia memberikan sallu salawat kepada Nabi. Berarti Allah mendoakan Nabi. Kalau begitu kira-kira kemudian kibat pengilempui, karena tadi artinya doa, tapi di arti lain dia bisa memuji. Di sini posisinya apa? Di sini kan tiga, angka pungallah ta'ala, angka malaikat, angka orang mukmin. Jadi wa malaikatahu, malaikat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Posisinya adalah Allah bersalawat kepada Nabi itu adalah sebagai rahmat dan keridahan. Jadi ini lo doang yang tanya pak doang yang apa masa pungallah ta'ala melo doang, ya kira-kira begitu, tidak masuk akal. Maka ulama memberikan pengertian bahwa Allah merahmati, meridahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kutusi paling malaikat wa malaikatahu. Itu sih malaikat nasab ulama menyatakan malaikat itu mendoakan Nabi dan memohonkan ampun kepada Nabi. Kenapa dia dimohonkan ampun, dimohon doa? Padahal Nabi tidak pernah sudah dijamin masuk surga. Maka sini kami lo doang, misalnya kira-kira begitu. Ada pertanyaan begitu, kenapa Nabi didoakan? Padahal dia sudah ada jaminan masuk surga. Ini tanda penghargaan, pengagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat. Urutan renero Nabi ta risesena pungallah ta'ala, Allah memberikan penghargaan sebagai rahmatnya dan ridhanya. Malaikat itu memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad dengan mendoakan dan memberi dan ampunan, istighfar. Nah itu siki di monro ya ayyuhalladzina amanu, maka yang bersalawat kepada Nabi itu hanya orang-orang beriman. Jadi kau ketua nama tepat, maka dia kemana sah? Memang anda tidak, memang dia itu tepat, dan dia itu nama dia kemasalawa karena kamu tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mari salawat mati kita akan kaji nanti ini kalimat-kalimat salawat ini. Kenapa salawat ini sampai begitu tinggi kepada Nabi? Karena kadang tidak bisa diterima oleh akal kita. Tania kalau mulai, tapi dia diterima oleh keyakinan kita. Makanya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kamu dan berilah penghormatan yang sempurna. Maka kita sebagai orang mukmin, salawat kita itu adalah pengagungan doa. Supaya apa kita bisa bersalawat itu? Ya banyak hadis kita sudah ceritakan minggu lalu, bahwa ada sahabat bertanya, maka ada pekoge ya Rasulullah, puran ita pak guru bahwa memberikan salam itu assalamualaikum ya Rasulullah, sudah kita tahu itu memberi salam kepadamu, tapi bagaimana cara kami bersalawat kepada kamu? Maka Nabi ajarkanlah itu yang kita baca di salat-salat kita. Ya banyak model salawat, banyak model-model salawat yang disampaikan oleh Nabi. Ya tapi intinya adalah kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, apakah istrinya atau anaknya.
Nah, dari sini ayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan penjelasan bahwa Allah itu bersalawat kepada Nabi sebagai rahmat dan ridhonya. Riona pamasena mina riona untuk Nabi Muhammad sallallahu. Dia napurio nagasana namasei, maka dia bersalawat kepada Nabi. Malaikat itu bersalawat, memberikan doa dan istighfar, memohon pengampunan. Dan kita orang beriman bersalawat untuk berdoa dan mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi. Nah, ini juga nanti ada yang menyatakan Nabi itu tidak boleh dikultuskan, dia di meledale lepas pada si bawah nabi-nabi lain. Nanti kita bahas ini. Itulah makna-makna Allahumma salli ala Muhammad. Atau ada yang membaca lain menambahkan sayyid, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita sebagai orang berilmu tidak usah diperdebatkan. Biarlah mereka yang menggunakan kata sayyid, penghulu Nabi, tidak apa-apa. Yang tidak menggunakan sayyidina, ya dia itu nama rigaga. Yang intinya kita bersalawat kepada Nabi. Kira-kira kau guru tak pak guru ki tidak menggunakan sayyidina, ya cukup Allahumma salli ala Muhammad. Tidak usah dicari pertentangannya. Maka ada menurut Yano begini, menurut kelompok ini begini, menurut kelompok ini begini. Ya tidak usah, tinggal mana kita memilih. Karena itu adalah bentuk semua bersalawat kepada Nabi. Dia nak cuci makadaki salah kiko, saya yang benar, ini yang benar. Mungkin kita benar tapi orang lain juga tidak salah, ya. Jadi harus prinsip bro. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka salawat umat ini adalah takzim, pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kemarin ada kita bahas siapa yang bersalawat kepada Nabi itu wahidatan, ya satu salawat itu maka dia dibalas salawatnya oleh Allah 10 kali salawat. Artinya itu dari kumas salawat kilo Nabi ta 1 kali, maka Nabi Allah membalas 10. Maksudnya Allah membalas kebaikan itu untuk kita, memberikan rahmat itu kepada kita. Jadi bukan untuk kebaikan Nabi, kebaikan kita. Jadi kalau masalah ke Nabi itu untuk ini. Nah, ini orang yang sudah bersalawat kepada Nabi, berarti 1 poin IPGU ini perintah Allah Ta'ala. Kayak mau perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita sudah bersalawat, kita itu sudah mengikuti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah sekalian, biasa mengkalinya pengajian itu, saya juga sering dengar itu apa di YouTube atau di pengajian. Biasa kalau ada seorang ustaz atau ada kiai, kenang kira maka daerah kesana yang kita bahas jam minggu lalu. Orang yang paling kikir itu narik kue tepusan dan Nabi ta, ada nama salawat lori Nabi ta. Disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bersalawat kepada Nabi. Minimal kita menyampaikan Allahumma salli ala Muhammad. Atau maka Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Tapi ada orang di pengajian itu maka sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Itu kata sallu ala Nabi menurut ahli bahasa Arabnya, ia rekomendasi sallu itu perintah, fi'il amar. Perintah. As-salawako, apa salawako ala Nabi lori Nabi ta. Apa salawako lori Nabi. Jadi kumakadero ada orang cerita, ada orang bicara, mari kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapagur tahu sallu ala Nabi. Itu tidak bersalawat. Dia nama salawat senero. Nah, sebab gorai maka ada sallu ala Nabi. Artinya sallu ala Nabi, as-salawat ku perintero. Bersalawatlah kamu kepada Nabi. Musur te masalawat, apa ko de masalawat? Kasalai. Ini karena tidak ada ilmu. Jadi kalau maka sana pengajian begitu sallu ala Nabi atau engkau tu maruka-ruka sallu ala Nabi.
Kan biasa makor kong ketua melaga, sallu ala nabi, tapi tidak bersalawat. Nah surat masalah apa? Sallu ala nabi artinya bersalawatlah kamu kepada nabi, atau bersalawatlah kalian kepada nabi. Nah salawatnya itu ya Allahumma salli ala Muhammad, minimal itulah yang pendek-pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Karena di situ akan kita memperoleh keutamaan-keutamaan. Dan ini sudah kita bahas, itu ada syafaat di hari kemudian, ada malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga balasan 70 kali lipat, ya ada terhindar dari sifat kikir ya Rabbum. Jadi kumelo ki terhindar dari sifat masih ge, ya banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi. Inna bukhalan nasim man zukirat indahu falam yusalli alayya. Maka orang yang kikir itu orang yang bila disebut namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku. Kemudian orang yang dikabulkan doanya itu juga bersalawat, harus salawat. Maka dia Nabi ta yeko kamu hendak berdoa itu mulailah dengan mengagungkan Allah Swt, kemudian memujinya, kemudian bersalawatlah kamu, ya barulah kamu berdoa. Sehingga ada ulama menyatakan bahwa irfar dongange mon relangi denu lelattu kepungan Allah Ta'ala tanpa dibimbing ditemani oleh salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipandangnya agak salawat-salawatin. Cuma mega yang kesalahannya karena maka biasa saya pernah ceramah itu ditanya, saya juga bingung tuh kada tahu wiseng, ada wiseng. Kira-kira yang biasanya stasiun salawat mati, nah salawat tuh biasa kita mengkali sama koro saya tidak tahu saya itu biasa waktu nak kegiatan salawat mate kegiatan salawat tu kada kawisengnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taki masalah nama mati Nabi Muhammad taki masalah, tapi saya tidak paham kegiatan salawat mate. Karena sengi pakai komakui salawat mate pakai pakai salawat tu saya juga bingung. Jadi tapi kita tidak masuk di situ. Ada juga memanfaatkan itu salawat, maka dia kamu baca salawat kesikue mapakue kamu baca salawat kesikue mapakue. Ini juga tidak ada keterangan dari Nabi, tidak ada keterangan dari Nabi. Cuma di situ kemarin kita bahas aksiru, perbanyaklah membaca salawat. Banyaknya seberapa ya terserah masing-masing. Siage gannatul lima salawat. Kita tidak, Nabi tidak pernah membatasi harus 100, 200 dan tidak ada petunjuk. Maka dia siko mau baca runtuk kemapakwe, siko mau baca runtuk kemapakwe. Itu yang tidak ditemukan. Tapi silakan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ini ada satu kitab, ini ditulis dari Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. As-salatu alaihi laisa lihajati ilaiha. Jadi itu nasa salawai bukan kebutuhan Nabi. Tania Nabi tak perlu narakiri masalawat. Wa illa fala hajata ila salatil malaika ma salatillahi alaihi. Narakir Nabi tak perlu salawat. Untuk apa Allah bersalawat dan malaikatnya? Cukuplah Allah sudah memberikan salawat. Benengnya Nabi itu nak perluangi salawat tak, maka ada masalah umatku. Nabi tidak butuh salawat kita dan tidak membutuhkan. Allah saja sudah bersalawat, malaikat saja sudah bersalawat. Wa indama huwa li izhari ta'zimih kama anna Allah Ta'ala aujaba alaina zikra nafsihi wala hajata lahu ilaih. Jadi itu nasihat kesenem. Salawat itu hanya untuk menampakkan takzim, pengagungan. Jadi salawat itu pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana perintah Allah itu mengingat zatnya sementara Allah tidak memiliki kebutuhan. Jadi yang itu keingat di pungan Allah Ta'ala, masih zikir kilo pungan Allah Ta'ala. Itu tidak bahwa Allah butuh dengan zikir kita deh. Pungan Allah Ta'ala dia perlu zikir kita. Ini memang perlu pungan Allah Ta'ala karena kita ingin mengingat Allah dan dekat kepada Allah. Maka kita ingin mengagungkan Nabi, apalagi kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian jemaah sekalian,
Apa makna bacaan salawat itu? Iro Nabi Isa, menurut ada ulama yang memberikan penjelasan, Nabi Isa itu hampir disembah, bahkan sudah disembah ya, dijadikan Tuhan oleh orang-orang pada saat itu ya. Kenapa dijadikan begitu? Angkam itu lalan meloi sompai. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Engkau lalenna. Maka Nabi Muhammad diutus itu tidak mungkin akan disembah oleh manusia sampai sekarang. Tidak akan disembah itu Nabi Muhammad. Makanya di situ kata Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kumas salawat kalau Nabi itu bukan mengkultuskan Nabi sama sekali, tidak. Karena dimulai kata Allahumma, ya Allah ya Rabb. Allah berarti dia Allah ini di atas daripada Nabi. Allah ini memberi, karena kita minta kepada dia, maka dia adalah sebagai pemberi. Allahumma sholli ala Muhammad, kepada Muhammad. Muhammad ini adalah yang diberi, maka yang memberi itu adalah pencipta, maka yang diberi itu adalah yang dicipta. Maka Muhammad itu sangat berbeda dengan Tuhan. Jadi kau kepoi maka dia mutu Muhammad mutu Allah Taala, maka itu sudah batal syahadatnya. Makanya dibatasi di situ kata Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Allah sebagai pemberi, maka Muhammad sebagai yang diberi. Allah sebagai Allah Tuhan, pencipta, Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin meloki meloki sumpah Nabi Muhammad, sama sekali tidak mungkin, dan tidak akan terulang seperti orang Nasrani menyembah nabinya. Makanya untuk melakukan ini ada di dalam kitab apa ini, kitab Fathul Majid, dalam bab maja fi himalayatil Mustafa janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Jadi ini tindakan Rasulullah melindungi tauhid untuk menutup jalan menuju syirik. Salah satunya itu jamaah sekalian adalah diriwayat dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kuburan. Dari Abu Hurairah ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan, aja lalu ku gagap pancaji bolamu, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan, kiburu. Apa makna di situ? Kubur itu adalah ya begitu, kuburan, tidak ditempati ibadah, tidak ditempati berzikir dan sebagainya. Itulah rumah. Ya, rumah yang sunyi dari baca Quran, rumah yang sunyi dari zikir-zikir kepada Allah, rumah yang sunyi dari salat sunat, itu adalah seperti kuburan. Jadi kalau baca sunnah ki aja mana masih gie taruh itu boleh, karena afdalus sunnah itu salat sunnah, afdal salat sunat itu ya di rumah. Wala taj'alu kabri idan, aja tu mu pancaji ro kiburu ero tempat perayaan-perayaan. Apakah saja perayaan-perayaan idan? Ini dimaksudkan ini adalah ya orang-orang Nasrani kan begitu, orang-orang yang dulu begitu. Iro kiburuna nabi-nabi kiburuna toriolona, dia jadikan apa itu? Tempat perayaan-perayaan macam-macam lah dibikin di situ. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Tetapi jadi ya, kubur saya kata Nabi juga jangan jadikan begitu seperti kubur-kubur Nabi, kubur yang lain. Tapi ucapkanlah wasallu alayya, tapi bersalawatlah kamu kepadaku. Jadi bersalawatlah kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya setiap
atau ucapan salawatmu itu sampai kepada aku dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kamu berada, tablughuni haitsu kuntum. Jadi fa inna salatakum, maka bersalawatlah. Jadi kiki mundur bersalawat, silakan. Jangan nanti bahwa harus nanti kita di masjid kita bersalawat. Mungkin di mana-mana saja kita bersalawat, di tempat kerja, di tempat mana saja kita yang pada saat kita yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tempatnya itu buruk, kita banyak bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, tanpa ada tujuan-tujuan lain. Maka ada masalah kaya supaya lagu balu-baluku, masalah kaya supaya jangan kena kemakai, masalah kaya sumaku, tapi salawat karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain diceritakan bahwa Wa'an Ali ibn Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila purjati kanat inda qabrihin nabi. Jadi yang kanang kero sidinai tero Ali bin Husain itu melihat, jadi melihat seseorang itu di celah kuburan Nabi. Angkero mite tawero kubur Nabi tak. Jadi ada celah-celah di situ. Dia mengintip masuk di kuburan Nabi. Fayadkhulu fiha. Wattuna cele-cele makorne di kuburan Nabi. Kemudian dia masuk ke dalam kuburan Nabi. Tamilala kuburan Nabi ta. Fayadu namil doang. Lomil doang ke kuburan Nabi ta. Panahahu, maka dia melarangnya. Jadi pura Nabi ta netengin. Jangan di situ. Ya kira-kira yang biasa ke tanah suci di Madinah yang lihat di situ bagaimana polisi-polisi di sana melarang terlalu melihat itu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dihindari. Fayadu panahahu wa qala ala uhadditsukum hadisan sami'tu min abi an hadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendengarkan itu. Jadi maka dia melo guna sepudangero, maka dia rupure ya wengkelinga pole bapakku pole nenekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia la tattakhizu kabri idan. Ajamu pancaji kuburatku. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan-perayaan. Wala buyutakum kuburan. Dan jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Wasallu alayya, tetapi bersalawatlah kepadaku. Pain taslimakum ya bulughuni ainama kuntum. Dan karena itu salam doa kamu, salam kamu itu sampai kepadaku. Maka ada diriwayatkan di situ bahwa ada seorang sahabat yang pernah sampai ke situ, itu dia hanya berlalu saja di dekat kuburan Nabi, tertomici nampak berlalu, kemudian dia berdoa kepada assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, hanya menyampaikan salam kepada orang yang di kuburan, dan dia tidak tinggal berdoa. Ini juga petunjuk bahwa adanya larangan-larangan kita itu untuk terlalu menghibur ya agak sendiri, menghidupkan sekali, memewahkan kuburan-kuburan itu, karena ini bahaya. Kita bisa kembali kepada cara-cara orang-orang yang terdahulu. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain ini juga ada yang bermakna seperti itu mengenai mengagungkan Nabi. Kita bersalawat itu bukan terlalu maka dari Allah Ta'ala di bawah Nabi atau Nabi di atas Allah. Ada juga itu misalnya, apalagi misalnya sekarang ini ada bulan Maulid, Kastilero, nurun ala nurin, nurun pauka nurin, cahaya di atas cahaya. Ini juga kalau disalah pahami aja, tapi itu malah kesimpulan ini dikasih ahli bahasa. Kalau ahli bahasa yang mempercayai, karena itu apa? Itu syair-syair begitu. Ya, Nabi itu bagaikan cahaya di atas
cahaya. Ada yang ahli bahasa ini berdebat, kalau maqitunasan Nabi Muhammad seperti itu seperti melebihi Allah. Ya tidak, dia ini hanya mengagungkan Nabi. Dia tetap Allahumma salli ala Muhammad. Allah masih di atas, Muhammad itu di bawah, karena dia adalah ciptaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip membaca Allahumma salli itu adalah meneguhkan tauhid, menempatkan bahwa Allah adalah Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi sama sekali tidak ada. Jadi kau kata melo maka itu begini-begini, tidak. Sama sekali tidak ada jalan terbuka untuk menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Demito galalanna. Insyaallah kita ini orang Islam selamat, karena tidak mungkin kita menuhankan Nabi Muhammad dengan ucapan itu saja, Allahumma ya Allah, maka kita sudah sampaikan kepada Allah sebagai zat, sebagai Tuhan yang maha segala-galanya, ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad adalah hambanya yang membutuhkan rahmat, hambanya yang membutuhkan ridhonya, dan malaikat juga memohonkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi contoh salawat itu Bapak Ibu sekalian minimal maka daki Allahumma salli ala Muhammad, itu saja. Allahumma salli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina silakan ya, jadi tidak masalah. Aja nih perdebatkan di angka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, boleh juga. Ya, jadi banyaklah yang salawat-salawat di sini yang cuma ulama ada berhukum wajib membaca salawat. Termasuk Imam Syafi'i itu sangat mewajibkan. Itu pada saat kita salat tahiyat, di situ di tahiyat kedua itu wajib. Nah, itu sempajaki rupa-rupa tuh ada dua model itu. Ada yang di tahiyat pertama itu tidak membaca salawat karena dianggap tidak wajib. Jadi latumi agar pokoknya tidak ada Allahumma salli ala Muhammad. Nanti di keduanya dibaca. Ya, tapi kalau kita ditarji tetap kita baca semua. Karena begitu pentingnya salawat itu, maka tetap apakah itu tahiyat pertama, apakah itu tahiyat kedua, tetap kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di hadis lain pakai ada tambahannya itu kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, tidak ada masalah. Jadi roh baca seperti inilah yang wajib kita bersalawat. Yang lainnya ini bentuknya pengagungan, ya pengagungan dan kembali kepada kita. Natap putawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, dan juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, boleh juga. Ya terserahlah kita yang mana, yang jelas kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Bapak sekalian, di saat kita bersalawat kepada Nabi, sekali-sekali kita munculkan, hadirkan Rasulullah di dalam diri kita. Meskipun kita tidak tahu mukanya Rasulullah seperti apa, bagaimana wajahnya, tapi mari kita menghadirkan Nabi itu di dalam diri kita. Ya, di saat kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, hadirkanlah itu Nabi. Dan itu insya Allah Nabi akan mendengar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, mengkelingaki Nabi ter, mengkelingaki. Ini kira-kira Bapak sekalian, insyaallah kita pindah ke pembahasan yang lain untuk minggu depan. Untuk masalah salawat sudah selesai. Yang jelas kita ada pengakuan tauhid dan pengakuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.